Allah tidak berada di raudhah. Allah mawjud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka dia tidak berubah. Kalau dia berubah berarti bertentangan dengan sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita mengingat sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa, takut kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, bersama para habaib, bersama abah guru. Kalau bahasa orang sekarang ada auranya, ada energi positifnya, terserah mau pakai apa. Tapi yang jelas ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum pernah ketemu orang yang ngomong gitu ke saya. Ustaz Somad, saya kalau ngelihat wajah Ustaz saya jadi ingat Allah. Belum pernah. Selalunya Ustaz, saya kalau ngelihat Ustaz ingat YouTube. Yang saya khawatirkan, Ustaz, saya kalau ngelihat Ustaz ingat saya proposal kemarin. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum sanggup mampu bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu serasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa gambar abah guru dipasang? Walaupun sudah meninggal dunia. Karena ada orang-orang kalau mendengar majelisnya, saya bertamu ke rumah orang, videonya 24 jam zikir abah guru. Kenapa? Karena kalau mendengar itu hati saya tenang, Pak Ustaz. Inilah ketenangan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya waktu masih ngajar, tiba-tiba datangnya terlalu cepat. Jam 7 udah nyampe. Karena nggak ada macet, cepat sampai. Ada satu pegawai, ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz Somad sudah sampai duluan. Selama ini mau nanya tapi segan. Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz. Mumpung orang belum datang, bisa 4 mata Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz. Iya. Tapi Ustaz jangan cerita ke yang lainnya. Nggak apa-apa. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Bukankah orang ngisap ganja juga tenang? Ya, kok tahu? Berarti pernah. Bukankah orang yang pakai narkoba, sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu ada lagunya, selingkuh itu indah. Ustadz dengar lagu, saya nggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kami sudah lelah dengan kehidupan ini, berikan kami ketenangan wahai Bilal. Nabi kalau sudah gitu kata Bilal, maksudnya cepat qomat, cepat qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam salat. Allahu akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini. Tidak. Allahu akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini. Bukan. Walhamdulillahi katsira. Kau orangnya suci dan bersih, tanganmu dicium orang. Tidak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang kaya. Tidak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan nanti sholatnya malah kayak seperti ini. Tidak. Kau belajar sholat di mana? Tadi kata Ustaz Somad. Bukan. Bukan itu maksud saya. Sholat itu menenangkan jiwa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat, zikir. Zikir dalam salat, tapi zikir bukan salat. Ini nanti banyak orang yang nggak salat. Ketika ditanya, kamu nggak salat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad, besok tolong halal bihalal ke rumah saya. Insya Allah. Apa tema kita? Salat. Loh, halal bihalal kok salat? Besok yang datang ini orang dari kantor Pak Ustadz. Mereka ini udah nggak sholat lagi. Ayyalas sholat. Mereka tetap buat laporan. Terus ditanya, ente nggak buat laporan? Ente nggak lapor ke masjid, ingat pada Allah? Yang penting hati kita ingat.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Tidak ada habaib yang tidak salat, karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan salat. Pingsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit diisi dengan air, disiramkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka terbangun, apa kata Rasulullah? "Bawakan aku salat berjamaah ke masjid." Kita begitu pingsan disiramkan langsung lontong sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat as-salatu imaduddin. Lalu kemudian dalam salat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam salat, dalam tasbih, dalam tahmid, ditempelkan kening ke lantai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk ke otak? Oksigen masuknya melalui darah. Siapa yang menyemburkan darah? Darah disemburkan oleh jantung. Itu orang yang jantungnya normal. Tapi kalau ada utang, jantung ini berdegup berdetak, maka dikenal dengan serangan jantung mendadak. Maka jangan dikasih kabar berita tanpa ada pemberitahuan. Kenapa darah menjadi berat? Karena ada kolesterol, santan, minyak, gula. Kurangi gula, banyak-banyak minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud, karena pada saat sujud jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kok gitu Pak Ustaz? Ya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustaz. Di mana? Di lutut. Nauzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. So lama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi SAW kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustadz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang ayatnya. Tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya. Tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau salat begini lama, begitu panjang ayatnya ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau salat begitu lama, tegak berdiri, ayatnya panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur, tidak hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi menenangkan hati dengan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Bahkan Nabi ada solat yang tak tahu entah solat apa namanya. Nabi diundang oleh sahabat makan. Setelah makan selesai, Nabi tanya, "Aina turidu an usalli?" Di mana kau mau aku solat di rumahmu? Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa untuk sahibul bait. Tidak ada yang tahu sholat apa namanya. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Afdal sholat sunat 2 rakaat sebelum mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bingung, ini sholat apa ini? Banyak sekali sholat-sholat. Nabi ada menyebut nama, ada yang tidak menyebut nama. Bahkan tahiyatul masjid itu pun tidak disebut Nabi namanya. Nabi hanya mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Kan kalau nggak dikasih nama tahiyatul masjid kan repot sekali. Kamu salat apa tadi? Saya tadi salat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali salat 2 rakaat. Kamu itu sholat apa di rumah orang itu? Saya tadi sholat apabila kamu dikasih makan, maka setelah makan itu doakanlah dia, maka sholatlah 2 rakaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat.